Hai teman-teman Korean Zone, kita kembali dengan berita terupdate dari K-pop. Yang pertama, aktor Jason Exorcist dilaporkan membuat film 14 episode tapi hanya dibayar untuk 2 episode. Drama Korea SBS Jason Exorcist terlibat dalam kontroversi beberapa minggu lalu setelah dituduh memutarbalikkan sejarah. Hal ini menyebabkan serial tersebut dibatalkan setelah hanya menayangkan 2 episode. Namun terungkap bahwa mereka sebenarnya telah memfilmkan 4 episode atau 80% dari seri dan kehilangan ribuan dolar. Sekarang drama Korea tersebut mengalami masalah dengan pembayaran untuk para aktornya. Menurut laporan dari Ilgan Sport News, aktor Jason Exorcist telah memfilmkan 4 episode dari serial tersebut, tetapi tim produksi menyatakan bahwa sulit untuk membayar para aktor untuk episode tersebut. Jason Exorcist awalnya direncanakan memiliki total 16 episode. Karena para aktor menyelesaikan 14 dari 16 episode, mereka harus dibayar untuk 80% dari pekerjaan yang telah mereka selesaikan. Kabarnya, agensi para aktor mengalami kesulitan menerima pembayaran untuk semua 14 episode karena uang yang hilang. Kami berada dalam situasi yang sulit karena kami tidak dapat benar-benar meminta tim produksi drama Korea untuk membayar kami atas pekerjaan yang telah dilakukan aktor kami. Namun, agensi kami akan berada dalam situasi yang lebih sulit jika kami tidak mendapatkan kembali investasi yang kami berikan di setiap episode. Jadi kami berada dalam situasi yang membuat frustasi, kata pejabat manajemen. Saat ini masih belum jelas berapa banyak uang yang akan diterima oleh agensi dan aktor, dan bagaimana pengaruhnya terhadap mereka. Yang kedua, Pledis Entertainment mengumumkan Mingyu 17 telah membersihkan tuduhan bullying sekolahnya dan akan melanjutkan aktivitasnya. Pledis Entertainment telah mengumumkan bahwa Mingyu 17 telah menyelesaikan tuduhan penindasan di sekolahnya dengan penuduh dan akan melanjutkan aktivitasnya. Pledis Entertainment membuat pernyataan terakhir mereka tentang masalah ini awal malam ini, berbagi bahwa Mingyu ingin bertemu dengan penuduh dan berbicara dengan mereka secara langsung tetapi ditolak. Pada akhirnya, kedua belah pihak menyatakan kepentingannya untuk tidak saling menyakiti lagi. Pernyataan akhir mengenai anggota Mingyu 17 adalah, "Halo, ini adalah Pledis Entertainment. Kami ingin memberikan pernyataan konklusif kami tentang masalah anggota 17 Mingyu selama waktunya di sekolah. Selama seluruh proses ini, kami memastikan bahwa semua tindakan kami diatur oleh prinsip verifikasi yang cermat atas semua fakta sambil memastikan bahwa tidak ada seorang pun yang terlibat mengalami ketidakadilan atau penganiayaan. Kami berkomunikasi langsung dengan individu yang menulis postingan tentang artis tersebut untuk memeriksa fakta, dan kami telah mengeluarkan pernyataan yang mengoreksi klaim yang tidak benar atau berdasarkan kesalahpahaman. Setelah mengeluarkan pernyataan kami sebelumnya, kami dapat menghubungi orang yang disebut sebagai B melalui individu yang memposting tentang peristiwa yang terjadi di sekolah menengah dan memeriksa serta memverifikasi fakta selama lebih dari 3 minggu. Sementara ingatan tentang peristiwa yang terjadi 10 tahun lalu pasti berbeda, kami bekerja keras untuk menentukan fakta yang dapat disepakati semua orang sebagai kebenaran. Artis ingin berbicara dengan individu yang terkait, baik secara pribadi atau melalui telepon, tetapi kami menghormati keinginan orang tersebut untuk tidak dihubungi oleh artis dan sebagai gantinya menyampaikan pesannya. Selama percakapan kami mencoba untuk membahas lebih dari sekedar membahas bukti atau memperdebatkan klaim dari pihak ketiga, dan sebaliknya berupaya membangun pemahaman dan hubungan baik." Seniman tersebut menjelaskan bahwa di sekolah menengah ketika teman-teman di sekitar melakukan atau bercanda, dia juga tertawa tanpa pikir panjang. Artis tersebut meminta perusahaan untuk menyampaikan pesannya bahwa meskipun dia tidak ingat kejadian yang diceritakan oleh orang yang terlibat atau yang bermaksud untuk melakukan penganiayaan, jika ada tindakan yang diambil yang menyebabkan kesusahan, maka dia dengan tulus meminta maaf. Orang yang terlibat juga mengatakan bahwa dia tidak ingin artis tersebut memikul tanggung jawab yang tidak semestinya atas peristiwa yang terjadi di masa lalu. Baik individu maupun artis tidak ingin saling menyakiti karena masalah ini. Kami ingin meminta Anda untuk menghindari dugaan yang tidak perlu yang dapat menyebabkan lebih banyak kesusahan bagi orang yang terlibat dalam masalah ini. Menghubungi orang dari posting online dan menelusuri kembali ingatan banyak individu untuk memverifikasi fakta dari masalah tersebut membutuhkan banyak waktu dan usaha. Karena beratnya masalah, kami melakukan setiap langkah dengan sangat hati-hati. Harap dipahami bahwa beberapa waktu diperlukan sebelum kami dapat mengeluarkan pernyataan akhir ini. Mingyu ingin semua penggemar tahu bahwa dia menyesal masalah ini menjadi sumber perhatian dan berkata,
Maaf telah membuat Anda khawatir. Pengalaman ini telah menjadi cobaan untuk saya. Namun, saya juga belajar bahwa terlepas dari pikiran atau ingatan saya tentang peristiwa masa lalu, masih mungkin menyebabkan kesusahan pada seseorang melalui tindakan yang tidak disengaja. Itu juga merupakan kesempatan untuk merenungkan bagaimana saya harus bersikap. Ini adalah citra dari Anda, semua penggemar, yang memungkinkan saya melakukan apa yang saya lakukan. Dan saya menyadari sekali lagi bahwa saya harus berperilaku dengan kedewasaan untuk mengembalikan energi positif yang telah saya terima dari Anda. Saya akan memastikan bahwa saya berperilaku sebaik mungkin untuk memastikan saya dapat berada di sisi Anda selama saya bisa. Kami ingin menyimpulkan masalah dengan artis dan waktunya di sekolah. Mingyu akan melanjutkan aktivitas resminya dan mulai mengambil bagian dalam pekerjaannya. Perusahaan kami juga ingin menyampaikan permintaan maaf kami karena telah menimbulkan kekhawatiran karena masalah terkait dengan artis kami. Terima kasih. Pernyataan dari Pledis Entertainment. Yang ketiga, penggemar Stray Kids mendesak JYP Entertainment untuk membawa Hyunjin kembali dari hiatus. Setelah 40 hari, penggemar Stray Kids meminta JYP Entertainment untuk mengakhiri hiatus Hyunjin. Pada bulan Februari, JYP Entertainment mengumumkan bahwa Hyunjin akan menghentikan semua aktivitasnya untuk merefleksikan tindakannya. Pengumuman ini datang setelah agensi merilis beberapa pernyataan tentang Hyunjin yang dituduh sebagai pengganggu sekolah dan bertindak kasar terhadap sesama siswa. Sebelum jeda, Hyunjin merilis permintaan maaf dengan tulisan tangan di mana dia meminta maaf karena berpotensi menyakiti perasaan orang lain. Hyunjin juga secara pribadi meminta maaf kepada teman sekelas yang menuduhnya melakukan intimidasi. Sekarang, penggemar meminta kembalinya Hyunjin mengikuti berita tentang Mingyu 17. Seperti Hyunjin, Mingyu menghadapi tuduhan bullying tahun ini yang menyebabkan Pledis Entertainment menghentikan aktivitasnya. Hari ini, Pledis Entertainment mengumumkan bahwa Mingyu akan melanjutkan aktivitasnya setelah menyelesaikan tuduhan penindasannya. Dalam pernyataan mereka, agensi menjelaskan bagaimana mereka menyelidiki masalah tersebut secara keseluruhan, dan pada akhirnya kedua belah pihak memutuskan untuk melupakannya. Segera setelah berita ini tersebar, JYP mulai menjadi trending di Twitter, dengan Stay menyerukan kembalinya Hyunjin. Membandingkan pendekatan Pledis Entertainment dengan pendekatan JYP Entertainment, fans menulis, kalau saja JYP Entertainment melakukan tugasnya dengan benar, Hyunjin juga bisa bebas berpromosi sekarang, seperti di sini bersama Mingyu. Pledis tidak terburu-buru dan menghubungi semua orang terlibat. Mungkin butuh banyak waktu, tetapi semuanya jelas. Banyak penggemar yang kesal dengan kurangnya pembaruan dan bertanya-tanya berapa lama lagi Hyunjin perlu merefleksikan diri sebelum dia dapat melanjutkan aktivitas. Yang keempat, Suga menganggap J-Hope mungkin membuat ARMY menangis. Suga Fleetmaster memarahi J-Hope karena tidak memahami garis penjemputan ARMY. Penggemar selalu meninggalkan kalimat penjemputan di BTS, tetapi satu godaan dari seorang penggemar langsung terlintas di benak J-Hope. Selama siaran V-SOP mereka, Suga, J-Hope, dan V berbicara tentang gedung hype baru, mixtape V, dan banyak lagi. Dalam komentarnya, seorang penggemar menjatuhkan kalimat pick up klasik V-SOP. Apakah sakit saat kamu jatuh dari surga? Tidak apa-apa bagiku, jawab Suga dengan dingin. Tapi J-Hope tidak mengerti pertanyaan itu. Apa artinya? Dia bertanya. Serius? Kamu tidak tahu? Kata Suga padanya. Kamu tidak tahu lelucon ini? Suga menjelaskan bahwa ARMY mengajukan pertanyaan tersebut karena J-Hope seperti bidadari yang turun ke bumi. Kemudian Suga mengambil pelajaran selangkah lebih maju. Dia memarahi muridnya karena tidak menghargai cara genit ARMY. ARMY pasti sangat kecewa, goda Suga. Mereka mungkin menangis, kata Suga. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang ini? Berkomentar di bawah. Klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Mari kita sama-sama jadikan channel ini berguna bagi K-popers Indonesia. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.